Pagi ini kita akan renungkan firman Tuhan di dalam Amos 4 ayat 10. Bunyi firman Tuhan ini begini, umatnya yang memberontak, aku telah memenuhi hidungmu dengan bau busuk perkemahanmu, namun kamu belum kembali kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, satu waktu saya baru kembali dari pelayanan dari luar kota. Ketika saya ke dapur, tiba-tiba bau busuk menyengat dan itu sangat mengganggu sekali. Dan saat itu saya menyimpulkan bahwa ini pasti bangkai tikus mati. Saya, istri saya dan anak-anak semua berusaha mencari sumber dari bau bangkai itu. Ya, di celah-celah dapur, bolak-balik tumpukan alat-alat dapur sampai saya pakai senter untuk menyorot di plafon, jangan-jangan ada bangkai tikus di sana. Nah, saudara-saudara, kita berharap bahwa bangkai tikus itu segera kita temukan dan ya kita aman dari bau yang sangat tidak mengenakan itu dan sudah mengganggu kesehatan kita. Semua yang kita lakukan usaha itu ketika kita bolak-balik semua alat-alat dapur, tetapi pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Artinya nihil. Bau bangkai sepertinya itu tetap luar biasa menyengat, tetapi bangkainya tidak ditemukan. Nah, satu waktu ketika mungkin sudah 2 hari bau itu semakin menyengat dan ya sudah sangat mengganggu aktivitas kegiatan masak di dapur. Akhirnya saya penasaran di hari yang kedua, saya melihat ada satu titik yang kami tidak sadari, tidak pernah kami duga sebelumnya. Lalu saya coba periksa, jangan-jangan itu. Dan apa saudara yang saya periksa? Yaitu kompor gas, artinya di bawah kompor gas. Yang sebetulnya kami tidak pernah berpikir, karena kompor gas itu tidak tinggi gitu ya, pasti tidak mungkin kalau bangkai tikus besar itu akan masuk di bawah kompor gas. Tapi ternyata ketika saya angkat kompor gas tersebut, kelihatanlah bangkai tikus itu yang kita tidak tahu sudah berapa lama dia mati. Dan bangkai tikus itu kecil, saudara-saudara, dan sudah berulat kemana-mana dan sudah sangat mengganggu. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kekasih dalam Yesus Kristus, apa makna dari cerita yang barusan saya sampaikan? Kalau kita menyadari bahwa sebetulnya sudah sering terjadi persoalan-persoalan bau bangkai ini, sulit kita temukan. Kadang-kala kita sudah dengan keluh kesah, dengan marah-marah kadang-kala begitu ya, sudah bongkar sana, bongkar sini, ternyata bangkai itu tidak pernah ditemukan. Yang akhirnya kita baru menyadari bahwa ternyata bangkai itu ada di depan mulut kita dan di depan mata kita. Melihat bau dosa orang lain dan terlalu gampang untuk kita temukan dan kita soroti, bahkan kita menghakimi orang-orang tersebut. Padahal tanpa kita sadari dosa dan perilaku jahat kita sebetulnya sangat terang benderang. Ya mungkin sekali kita tidak sadar. Kita sibuk untuk melihat dosa sesama kita, padahal kita lebih parah daripada mereka itu. Karena itu, para sahabat dan saudara-saudara permisa dalam kasih Kristus, ada satu ayat firman Tuhan yang menarik yang ditulis oleh Salomo, pengkhotbah 10 ayat 1.
Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Salomo menyinggung sedikit kebodohan. Bukan banyak, tapi sedikit. Tetapi justru sekalipun sedikit dapat mencelakakan kita. Ingat firman Tuhan, sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Artinya jangan kita melihat hal yang kecil. Justru itu kecil yang mencelakakan kita. Karena itu, sebagaimana Paulus dalam suratnya di jemaat Korintus, dalam 2 Korintus 2 ayat 15, harusnya jemaat itu memunculkan, menghadirkan bau harum Kristus bagi Allah di tengah dunia yang telah cemar ini. Pastikan hidup saya dan saudara melihat diri kita sendiri, lebih banyak introspeksi daripada kita menjudge orang lain, daripada kita seolah-olah lebih benar daripada orang tersebut. Puji Tuhan, salam sukacita, salam damai sejahtera.